pernah menjalankan, udah experience-nya. Tapi kan nggak cuma itu kan, misalnya ada satu walaupun fail tapi nggak pernah menyerah. Apalagi nih yang setelah itu yang dilakukan? Apalagi nih? Ini cerita dulu. Wah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Markas Om di channel Nasihat Om. Sekarang bareng Om NK. Hello. Om NK, Om Nanang. Nama panjang Nanang Kuswoyo. Nanang Kuswoyo. Tapi kenapa dipanggil NK? Entahlah ya, itu mungkin teman-teman kantor sendiri ya. Saya itu namanya banyak Om sebenarnya. Namanya banyak apa yang Nanang banyak? Jadi aja singkatan. Yang Nanang banyak mungkin ya. Jadi banyak lah. Dulu waktu sekolah itu malah panggilan saya itu bukan Nanang sebenarnya. Apa bapaknya? Bukan. Kok tahu? Kebetulan nama bapak dengan nama belakang saya itu mirip. Jadi ya agak inilah apa ya. Jadi agak kelihatan gimana gitu. Kalau SMA itu beda, panggilan saya justru bukan Nanang, tapi Keke. Keke? Aneh kan? Gak ada yang tahu kan? Kok lebay sekali? Bapak udah lebay dari zaman SMA kayaknya. Gara-gara waktu itu kita kan jadi... Ini langsung cerita nih berarti nih? Nggak apa-apa. Langsung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, langsung cerita aja. Saya dulu waktu... Saya kan lahir dan besar di Jombang kan. Kota kecil gitu, hiburan nggak banyak ya dulu. Dan saya itu nggak tahu kenapa waktu dulu itu suka banget yang namanya pramuka, Raja Muda Karana gitu. Jadi dari Siaga, SD, SMP sampai SMA. SMP itu malah pernah lolos ke Jambore Internasional dulu itu. Jambore Internasional itu pesta penggalang Mbak SMP. Pesta penggalang ya. SMP Internasional. Alhamdulillahnya. Di Belanda, Pak. Wih, di Belanda. Luar biasa. Alhamdulillah, zaman segitulah. Mengunjungi penjajah lah ya. Mengunjungi penjajah. Nanti kita jajah mereka, Pak. Sampai setelah SMP itu, kemudian pulang dari situ saya masih menekuni pramuka sampai SMA. SMA itu ada kayak acara pramuka lah. Dalam satu tim di pramuka itu nanangnya 2. Nanang Irvani sama Nanang Kuswoyo saya. Panggilannya Nanang Ir sama Nanang K. Akhirnya teman-teman manggilnya cuma K. Panggilnya akhirnya K. Jadi teman SMA itu kebanyakan manggil saya K. Jadi kalau ada teman gitu kan, misalkan manggil saya K gitu, ini pasti teman SMA dulu ini. Gitu. Tapi setelah itu saya meninggalkan nama itu, Pak. Gitu. Saya mundur lagi. Pak Nanang mundur lagi. Biar oke. Om Nanang. Mantap. Ini tak sembunyikan. Om Keke kelihatan. Tapi jangan panggil deh nama itu kayaknya kurang asik ya. Om Keke itu kayaknya mana dulu itu kan lagi famous ini ya, artis Cut Keke. Aduh malu saya itu. Kok dia nama cewek gitu dia yang kan. membuat bapak yang malu. Iya. Begitulah Om Malang dulu. Tapi selepas itu kuliah saya tinggalkan nama itu jadi Nanang saja. NK saja berarti. NK itu kerja, Pak. Kerja. Waktu kerja dipanggil NK. Begitulah. Kita akan bahas bisnis. Bapak kan pernah mencoba berbagai macam bisnis. Ini, saya mulai bingung kalau udah ditanya kan, kayak gini ini. Kita di Markas Om itu bahasannya harta, tahta, dan wanita. Harta, tahta, dan Pevita, bukan ya? Pevita, harta, tahta, dan Raisa. Harta, tahta, dan Anya Geraldine. Oke. Kalau bisnis, saya kan yang dengar nih, saya research. Bapak kan kalau di Google tuh banyak profilnya. Berat ini. Dulu waktu saya kuliah, saya tuh jadi konsumennya Om NK di ojek. Satu-satunya di Indonesia ada ojek yang pakai argo kayak taksi. Ini baru Bapak loh, sebelum ada Gojek. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Nah ini kembali ke masa lalu ya berarti. Nggak apa-apa ya, boleh. Nggak boleh lah, kan kita harus belajar dari bisnis yang sukses dan bisnis yang sulit tinggalkan. Ya, saya itu sebenarnya suka sesuatu yang berbau entrepreneur dari dulu. Bahkan dari zaman kuliah pun itu suka nyoba macam-macam lah. Saya nggak tahu, pernah
berternak itu pernah, berternak hewan kelinci, ternak hamster, terus ikut MLM gitu. Pokoknya jualan lah gitu kalau dari udah lama sebenarnya dari kuliah itu. Kemudian alhamdulillah lulus, lakon dilalah, diterima di perusahaan yang alhamdulillah bagus banget gitu kan. Tetapi kadang saya tuh suka gatel dengan keadaan bahwa di luar itu peluang bisnis itu banyak gitu lah. Sampai pada suatu hari saya itu pergi ke Jogja naik kereta lupa Argo Wilis atau apalah. Dari mana nih? Dari Jawa Timur? Dari Jombang. Dari Jombang, dari rumah saya ke Jogja. Itu awal banget Jogja, saya nggak tahu Jogja, nggak kenal wilayahnya, saya juga masih bingung kan, baru sekali ke situ, itu kedatangan kedua kalau nggak salah. Turun di stasiun Tugu itu jam 10 malam. Nah, itu kedatangan kedua saya. Kedatangan pertama saya itu nyari kos terus tinggal karena harus tinggal di Jogja rencananya 1 bulan, kemudian saya pindah ke kota lain sesuai penempatan saya. Transit lah waktu itu awalnya. Nah, malam itu saya dari Tugu ke kos itu saya bingung naik apa. Kalau naik taksi kan susah kan, maksudnya bukan susah ya. Waktu itu mungkin saya mikirnya mahal dan mungkin udah malam, bla 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 bla. Akhirnya opsi saya naik ojek gitu kan. Itu udah tahun lalu gitu Pak. Tahun udah lama sih. Tapi ketika saya naik ojek itu yang jadi masalah, ojek itu kan kayak orang ke pasar tuh Pak. Harus menawar. Nawar. Mana saya kan orang baru di situ kan. Saya kena lah, intinya kena tembak lah, 50.000. Padahal jam dari 10 malam. Padahal dari situ ke kos saya ternyata kurang dari 1 kilo, Pak. Bagaimana? Malam itu saya kesel banget. Ternyata saya dikerjain sama tukang ojek. 50.000 zaman itu ya? Zaman itu 50.000. Padahal deket banget, tapi memang searah sih, agak sedikit muter, tapi itu nggak jauh sebenarnya. Daerah Kota Baru, jadi dekat banget. Dari stasiun ke Kota cuma Baru. Agak muter lah waktu itu kan. Sampai di kos itu malam tuh nggak bisa tidur saya, terus kepikiran kenapa sih ojek itu nggak kayak taksi gitu loh. Jadi ada standarisasi, orang itu sudah bisa pesen, nggak harus eyel-eyelan, dia tarifnya itu clear dari awal sekian segala macam gitu kan. Itu nggak bisa tidur malam itu. Dan ternyata itu adalah malam itu adalah kayak asal muasal saya mulai mendirikan usaha taksi motor itu. Dari malam itu. Setelah malam itu saya berhari-hari setelah itu benar-benar banyak nggak fokus karena kepala saya penuh dengan ide waktu itu. Harusnya taksi ojek tuh kayak gini. Harusnya kayak taksi. Saya benar-benar mengadop taksi paling bagus di Jogja saat itu. Adalah di sini taksi hitam warnanya. Ada pada masa itu. Ada. Terus saya cari gimana caranya. Oh, ternyata yang dibutuhkan customer itu adalah kenyamanan. Kemudian soal kemudahan kenyamanan ketika di jalan, kemudahan ketika order. Dan kemudian kepastian soal harga. Ini yang penting ini. Kepastian soal harga. Biar nggak ini ya. Kok biasanya tawar-menawar. Apalagi kalau kita nggak tahu jalan itu bisa di... Wah itu ya kayak saya tadi itu kejadiannya. Ya kayaknya sih bukan Om NK aja yang pernah kecelek di zaman dulu ya. Zaman ojek di stasiun. Sama orang Jogja mungkin yang dari luar kota kayak saya yang dari perantauan juga pernah mengalami yang sama. Tapi kayaknya itu kayak cikal bakal ojek-ojek online saat ini deh. Itu dulu tidak ada dan mungkin sempat viral. Zaman itu pernah diwawancara oleh televisi. Iya, alhamdulillah ada beberapa televisi. Sudah sampai gimana tuh? Anakku masuk TV gitu ya. Sekarang masuk podcast. Ya, semua ada masanya lah. Semua ada masanya. Tapi kan kita punya istilahnya punya proud lah ya, kita sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu di mana orang-orang yang tidak pernah terpikir sebelumnya dan kita pernah lakuin lah. Tapi memang yang saya pelajari saat itu adalah punya ide itu gampang banget ketika kita punya masalah terhadap suatu hal dan kita bisa kepikiran solusi yang harusnya itu gini, itu adalah ide usaha.
Menurut saya seperti itu. Punya ide tuh gampang. Ide tuh gampang. Lah yang jadi problem itu adalah merubah ide itu jadi kenyataan. Itu luar biasa. Dan merawatnya terus-menerus tetap ada. Nah, itu yang betul. Gimana rasanya kalau ngelihat ojek online sekarang itu ada sempat kepikir gitu. Ya, saya berpikir semua orang ini ya gimana ya? Semua orang itu sudah punya garisnya masing-masing gitu. Yang mungkin pada saat itu garis saya sebatas itu gitu rezekinya gitu. Tapi saya yakin pasti akan ada yang lebih baik lagi gitu. Artinya untuk saya dan keluarga gitu kan. Sama ketika saya bikin usaha itu memang nggak mudah gitu. Ketika saya bikin tahun 2010 di awal-awal itu saya harus ngojek, bener-bener ngojek keliling Jogja. Sempat rasain ngojek sendiri juga? Sempat nyoba, nggak enak, panas. Akhirnya sudahlah. Saya juga sempat jadi penumpang ojek biasa gitu kan. Jadi saya cuman kayak bis ini loh, dari titik A ke titik B, nyari ojek lagi titik B ke titik C. Saya cuma pengen ngobrol sama tukang ojeknya. Tarifnya berapa sih gitu-gitu, terus biasanya jam berapa sih, ininya jam berapa. Sampai kemudian saya waktu itu menemukan argometer yang bisa kami modifikasi untuk motor. Motornya saya branding, saya kasih jaket, kita kasih call center, ada websitenya, ada sosmed. Ya kayak taksi pada saat itu gitu. Ya, tahun 2000 ya. Kuning tahun 2010 sampai dipanggil Muri itu. Muri, Museum Rekor Indonesia. Indonesia ya. Ya, itu di Semarang, di Ungaran ya. Kita datang rombongan ke sana, driver ojek saya tak bawa ke sana, terus Pak Paulus waktu itu yang orang dari Muri, dan kita dapat rekor itu jadi taksi motor pertama yang menggunakan sistem Argo itu. Itu tahun 2010 ya, 2010 ke 2011. Nah, 2011 itu muncul konsep yang mirip dengan saya ini di Jakarta. Jadi saya jalan 2010 dari Jogja udah jalan konsep seperti itu. 2011 muncul konsep yang mirip ini tetapi tanpa Argo, flat 10.000 kalau nggak salah itu, kemana aja jauh dekat di Jakarta. Belum Gojek itu ya? Ya itu Gojek. Oh itu Gojek. Itu cikal bakal Gojek gitu. Sebelum dapat investor. Oh iya, sebelum dapat investor. Oh iya, yang banyak agak rame-rame lah. Nah itu kita udah ngobrol itu, udah pernah menjalankan, udah experience-nya. Tapi kan nggak cuma itu kan. Misalnya ada satu walaupun fail tapi nggak pernah menyerah. Apalagi nih yang setelah itu yang dilakukan? Apalagi nih? Ini cerita dulu. Wah ini. Ya, saya pikir gini ya, saya sendiri kan juga nggak fully entrepreneur gitu kan. Artinya saya juga masih bekerja ikut orang, tapi di sisi lain juga saya masih punya rasa melakukan sesuatu, pengen jadi seorang entrepreneur gitu loh. Jadi yang saya lakukan ketika ojek itu berhasil, saya berusaha bertahan di situ. Kemudian muncul pesaing lokal, masih bisa bertahan. Pesaingnya justru ada juga hantaman dari regulasi, dipanggil dinas perhubungan juga pernah. Kemudian sampai muncul yang pemain besar ini gitu kan. Kemudian saya pun nggak nyerah. Saya berpikir seorang entrepreneur itu selama masih bisa bertahan, selama masih bisa punya alternatif, masih bisa kreatif, ya ayo dicoba gitu. Terus saya gandeng temen di UGM. Dia punya Gamma Techno ya. Gamma Techno itu ya. Itu kan usaha bukan usaha namanya, perusahaan IT lah. IT yang waktu itu developer yang ada di. Kami bikin teknologi, bikin apps juga namanya Calljack. Calljack sebenarnya ya ojek taksi motor itu. Sama kita nambah beberapa driver, tetapi mungkin marketnya udah dari sisi value sudah kalah ya kami ya, udah kalah dari sisi size, corporate size-nya udah kalah. Jadi setelah itu bertahan, akhirnya ya sudah ada satu titik di mana saya berpikir, oke, ini waktunya mungkin saya harus
berhenti. Jadi ada kalanya memang suatu usaha ketika kita sudah menghitung, mencoba segala cara, kita harus sadar bahwa ya memang kita sudah melakukan hal itu dan kalau waktunya berhenti ya kita harus berhenti gitu. Tapi di titik itu kita harus punya plan lain gitu. Itu langsung exit apa harus istilahnya zaman sekarang kan udah langsung switch pivot bisnis gitu. Iya. Ngambil udah nggak bisa di situ, akhirnya dengan resource yang ada harus memulai tapi dengan istilahnya di pivot lah resource yang ada dipakai bisnis yang lain. Itu ada hal itu apa memang langsung ya udahlah kita exit aja gitu. Ada prosesnya sih, pasti ada prosesnya waktu itu. Intinya berusaha sekuat mungkin bertahan lah waktu itu. Artinya gini, mencari opsi, lebih tepatnya mencari opsi. Ketika satu market itu kita ya sudah oke, kita nggak bisa masuk nih di segmen ini, sudah dikuasai si A. Kita harus cari ceruk market yang lain gitu kan. Karena kan market itu juga ada macam-macam, jenis market itu yang mesti kita cari gitu. Niche market ketika membangun ojek di awal itu ya orang-orang memang pengen naik ojek tapi kayak naik taksi gitu kan waktu itu. Nah, ketika ini sudah dikuasai oleh corporate dengan value yang besar, saya harus cari niche market yang lain gitu. Jadi waktu itu saya sempat ngangkat Proud, Jogja Proud. Jadi dengan apa ya, kayak hashtag asli Jogja gitu loh. Ini loh ojeknya orang Jogja gitu. Itu sempat bertahan. Tapi kemudian itu kegerus juga saking gedenya kan yang kompetitor besar ini waktu itu. Akhirnya di titik itu saya kalau memang sudah seperti ini, kayaknya harus we have to quit gitu kan. Dan itu dilakukan bertahap karena saya juga punya partner driver yang mereka pun juga kalau langsung berhenti mereka makan apa gitu kan. Jadi sempat bertahap, driver itu jumlahnya berkurang sedikit. Satu titik sembari saya mempersiapkan, saya cari ide lagi nih, bisnis apa nih, peluang lagi gitu. Kan banyak orang itu takut untuk memulai itu gara-gara takut sakit kalau kondisi tadi, kalau kondisi harus rugi atau harus exit gitu ya. Coba dong mungkin kasih tahu ke teman-teman yang ada di sini gitu, yang mendengar adik-adik ponaan nanti yang bakal, ini kan bukan nasihat umum, itu bukan buat adik-adik sama ponaan-ponaan nanti ya, yang akan melatih hal-hal seperti itu. Apakah sesakit itu kalau gagal gitu? Ya, itu tergantung persepsi kita sih sebenarnya sih. Kalau misalkan apa ya, kalau kita ngerasa ya udah deh, aku berhenti aja dan aku nggak akan mencoba lagi gitu. Ya, menurutku itu kurang betul ya, kurang bener ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita itu kan dilihat gimana kuat perjuangan kita itu ketika kita mau bangkit lagi kan menurut saya. Bukan jatuhnya, bukan ketika kita di atas atau ketika lagi bertahan ada serangan, bukan serangan apa ya, ada cobaan atau ketika kita jadi enggak, tapi lebih ke kita mau nggak sih bangun lagi pada saat kita di bawah gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak mau sakit, taunya cuman mau sukses ya sebaiknya janganlah, karena orang itu sebenarnya dilihat itu sebenarnya menurut saya itu gimana dia tuh bangun ketika dia jatuh, karena orang hidup itu jatuh nggak cuma sekali loh, sering kan. Iya, seberapa banyak dia melewati masalah ya. Seberapa banyak melewati masalah, meski kadang itu bukan masalah sih, kita aja yang anggapnya masalah, sudut pandang kita beda gitu. Betul. Ya kayaknya pemikiran ini pemikiran kalau saya baca gitu kan, dan saya pelajari dari bapak-bapak dari Om Nanang pernah bilang saya pernah mendalami NLP ya. Katanya ini biasanya trainer itu pikirannya sama kayak gini. Nah, apakah sampai jadi coach NLP, apakah belajar seperti itu juga bisa membangun mindset kita atau itu atau gimana? Bisa sih, NLP itu bagus ya. Sebenarnya nggak cuma NLP ya. Saya suka sesuatu yang berbau apa yang ada di pikiran kita gitu. Apa yang ada di pikiran kita, kayak NLP itu salah satu cara ya. Itu kan NLP itu kan sebenarnya itu konsep lama ya. Udah tahun 70-an lah diterapin, Neuro Linguistic Programming ya. Gimana kita itu memprogram otak kita itu bisa kita bisa
programming pikiran kita itu supaya bisa fokus ke hal-hal yang memang lebih berguna. Menurut saya sih NLP seperti itu. Karena nggak semua orang mendefinisikan NLP itu seperti apa gitu. Sederhananya kalau kita ngelihat gajah nih contohnya, kalau kita tanya anak kecil, gajah itu apa gitu kan? Gajah itu yang ada belalainya gitu kan. Kalau kita ngelihat orang yang lagi pas petugas kebun binatang nih, gajah itu yang mana? Gajah itu yang makannya paling banyak gitu kan. Atau ada juga yang orang ngelihat dari samping gitu, gajah itu yang mana? Gajah itu yang dari samping kakinya 2 gitu. Nah, kalau dua orang-orang ini ketika ditanya definisi gajah itu beda, berarti kalau gitu gajah itu yang mana? Itu sama dengan pikiran kita. Kalau kita ada satu masalah, sebenarnya the map is not the territory. Jadi kadang yang ada di pikiran kita itu ya cuman itu yang ada di pikiran kita. Padahal kalau kita narikin kameranya lebih gede, itu lebih luas lagi tuh sudut pandangnya. Masalahnya nggak cuman ini gitu. Jadi mungkin hal seperti itu yang nggak tahu. Saya suka aja sih baca-baca buku gitu. Bahkan kemarin itu sempat ikut beberapa training sampai dapat ini dari Neo NLP, dapat sertifikat ini, certified trainer. Certified trainer bisa mentraining orang. Insya Allah. Tapi yang angkat saya jadi muridmu Om. Saya yang harus berguru ke Bapak sebenarnya. Jadi muridmu Om. Jadi berarti itu kayak seni untuk mengelola pikiran. Betul, memberdayakan pikiran. Dan agar tidak stres. Bisa juga. Atau lebih positif. Bisa juga. Feelingnya lebih positif. Bisa juga. Tidak terlalu galau. Dan tidak banyak healing. Tidak banyak healing. Tidak anxiety. Ya itu balik lagi ke orangnya. Tapi insya Allah sebenarnya itu satu metode yang sebenarnya bisa membantu. Jadi itu kan untuk programming. Sebenarnya waktu itu saya nggak ada niatan untuk menjadi seorang trainer ya, certified trainer NLP ini. Saya sebenarnya untuk saya sendiri gitu, memotivasi diri gitu. Biar bisa healing ourselves gitu ya. Ourselves. Termasuk dalam bisnis juga, karena setelah usaha saya turun, ojek itu kan saya nyoba juga usaha ekspedisi. Ekspedisi ini penuh perjuangan juga gitu kan, sampai akhirnya alhamdulillah dapat beberapa customer yang bagus gitu kan. Dan saya nggak sendirian sih, alhamdulillah semua usaha saya ini disupport sama keluarga, terutama istri. Saya kebetulan punya istri yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama berjiwa. Thank you ya. Sama-sama berjiwa pengusaha. Itu pasangan yang frekuensinya sama, itu yang penting. Sama, saya juga punya istri di rumah yang selalu mendukung saya. Iya. Buktinya ini Pak, saya dikasih kaos. Saya baru mau ngomong, itu tadi apa? Tulisannya Best Husband since 2012 Pak. Jadi mungkin biar orang tahu kalau saya ini nggak jomblo kali ya, atau saya udah punya istri. Apa muka saya kayak jomblo gitu atau? Enggak sih, mukanya agak-agak gatel gitu. Enggak ya? Salah ya. Kalau itu tolong jangan disebar umum, hanya orang tertentu. Berarti boleh di-cut ya itu tadi. Los dong. Sudah tahu kok. Jadi karena sering tampil di kamera, makanya dia sudah saatnya suami saya branding. Taken. Taken. Nah, itulah mungkin peran peran pasangan. Tapi kembali lagi tadi ke NLP, mungkin seni mengelola pikiran. Memberdayakan pikiran ya supaya saya juga pernah baca tuh di bukunya Robin Sharma, The Man Who Sold His Ferrari. Katanya pikiran itu bagaikan taman. Oke. Semakin sering taman itu kita tumbuhi bunga-bunga yang indah, kita tanamin hal-hal yang bermanfaat, maka semakin indah dilihat. Tapi kalau taman itu dibiarkan semua tanaman-tanaman tumbuh, maka kalau dilihat itu banyak gulma, banyak hal-hal yang tidak mengenakan lah. Mungkin sama kayak pikiran kita. Katanya pikiran kita itu berpikir 60 ribu hal dalam sehari. Sadar maupun sadar, conscious, unconscious. Unconscious. Ya, sadar katanya seperti itu. Maka pilihlah pikiran kita yang
menurut kita bermanfaat, yang paling oke buat kita, ya agar nanti hari-hari kita juga menyenangkan, kayak taman yang indah, katanya seperti itu sih. Ini cuma katanya doang. Iya, memang sih itu. Saya pikir itu filosofi yang bagus ya, seperti itu ya. Filosofi yang ini cukup bagus juga sih. Pikiran ini itu kayak, wah ini pembahasannya geser bukan bisnis lagi nih ya. Oh nggak apa-apa, bebas ya. Bebas. Kan kalau dibilang pikiran itu kan, kalau ada orang yang bilang, mungkin saya ini pendapat saya ya. Semua orang bebas berpendapat dan bebas punya sudut pandang. Pikiran itu saya berpikiran tidak mungkin dikosongkan. Jadi ada yang bilang, yuk mengosongkan pikiran, saya nggak bisa. Nggak bisa. Dan orang itu nggak akan bisa. Pikiran ini sesuatu yang sangat aktif. Muncul terus. Masa lalu, plan, keinginan, ide, itu nggak akan berhenti muncul. Sama dengan yang tadi dibilang dan taman itu banyak. Yang jadi masalah adalah bagaimana pikiran yang sebanyak itu di kepala kita, itu tidak bikin pening kepala kita. Artinya dari banyak yang lewat itu kita harus bisa ngambil pikiran mana yang bermanfaat untuk kita, pikiran mana yang bisa positif kita ambil, kita pakai gitu. Kalau ada yang nggak bagus, nggak positif, ya udah biarkan, biar dia jalan dulu gitu. Teorinya seperti itu. Maksudnya cuman saya sendiri pun juga masih belajar ya di sini. Nggak jago yang gimana gitu. Cuman saya juga masih belajar di situ gitu. Itu kayaknya sih bisa dipraktekkan ya. Jadi mungkin saya setuju tadi, pikiran itu tidak bisa dihentikan karena nggak bisa, dia akan terus keluar di kepala kita. Dari literatur yang saya baca, ketika kita tidur pun otak tuh masih berjalan, masih memproses pikiran, mau itu pikiran mau diendapkan atau pikiran itu mau dikuatkan, itu masih tetap berjalan. Itu ada di buku Why We Sleep katanya. Wah, Why We Sleep ini. Ada ya, kenapa kita harus tidur? Dulu kan orang meneliti apa sih manfaat tidur, kok habis-habisin waktu aja. Tidur 8 jam padahal itu sepertiga dari hidup kita. Ngapain habisin waktu buat tidur? Harusnya berusaha gitu. Orang kan berpikir gitu. Akhirnya ada penelitian-penelitian mengatakan bahwa justru ketika kita tidur itulah kita mendapatkan manfaat yang banyak. Pertama, kita memori-memori kita disimpan yang rapi, biar kita tidak nanti kayak menghindari Alzheimer. Buat anak-anak, sel otaknya tumbuhnya pas saat tidur. Jadi kalau mereka kurang tidurnya, pertumbuhan otaknya juga bisa berkurang, penyimpanan memorinya. Oh ternyata ya begitu ya penelitian katanya. Makanya teman-teman yang pengusaha terus banting tulang, aku cuma tidur 3 jam sehari. Oke, mungkin kalian akan kaya cepat, tapi jangan sampai mati cepat gitu ya. Ekstrim sih, tapi itu bisa jadi. Karena saya punya beberapa teman juga ketika terutama kalau punya usaha sendiri, karyawan sama pengusaha kan beda ya. Kalau pengusaha itu ketika nggak ada tidak tercapai omset segala macam, itu kan deg-degan ya. Gimana tercapai segala macam. Makanya beberapa dari mereka juga harus menjaga fisik dan pikiran, terutama pikiran ya. Karena di tubuh kita itu sebenarnya kan nggak cuma lapisan fisik, tapi ada energi atau lapisan juga di pikiran gitu. Itu yang nentuin fisik kita kan sebenarnya sih. Nah itu sekalinya pikiran kita bagus, tubuh kita juga mungkin bisa ngikutin gitu. Nah, kembali ke soal tadi, tidur itu memang ya penting sih. Banyak teman-teman yang dia punya usaha, dia sampai nggak bisa tidur. Usahanya dari kenceng. Nggak cuma pengusaha, mungkin juga orang punya cita-cita tertentu, idealis tertentu. Cuma fisiknya nggak kuat. Jadi memang nggak tahu, menurut saya fisik sama main pikiran itu memang harus balance. Ya, karena pikiran itu, maaf ya, pikiran tuh kacau gitu sebenarnya tiap orang menurut saya. Jadi random banget gitu kan kita kadang itu nggak kayak gini nih, ngobrol terus selesai ngobrol duduk tiba-tiba muncul pikiran masa lalu dan itu random gitu. Tapi memang pikiran tuh kayak gitu orang itu. Jadi kita aja harus milih. Dan saya dapat dari teman ya, salah satu trik supaya kita bisa memilih pikiran yang bagus yang kita ambil itu,
kita mungkin bisa perhatikan nafas. Nafas. Jadi Oke. anggaplah kalau saya memvisualisasikan tuh kayak nafas. Jadi saya perhatiin nafas itu seperti jalan, pikiran itu kayak kalau kita di jalan ada billboard, ada iklan bla 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 bla, ya itu potongan-potongan pikiran kita. Tinggal kita mau ngelihat yang mana gitu kan. Ya saya juga lagi belajar sih. Ya, semua orang belajar. Tapi itu helpful, itu sangat membantu sih, sangat membantu milah pikiran mana, terutama saat kita dalam tekanan harus benar-benar milah. Kalau iklan mana di jalan, ibaratnya jalan ini nafas kita gitu kan, kita jalan dengan nafas kita. Iklan mana yang kita mau kita ambil nih di pinggir-pinggir jalan nih gitu. Nah itu sama dengan pikiran kita. Mau memori yang mana kita ambil gitu. Kadang orang itu ini loh, ada yang sampai tidak sadar bahwa dia bernafas. Nah, itu kesalahan karena gini. Ternyata nafas itu penting. Yes. Sadar nafas itu sangat penting. Kelihatannya sepele loh, orang nggak ngapa-ngapain kan nafas, iya. Tapi nafas itu sesuatu yang kalau kita tata dengan benar, itu secara mental kita juga akan bagus, sirkulasi oksigen di dalam bagus, insya Allah tubuh kita juga akan bagus gitu kan. Ya saya juga belajar sih, tetap aja. saya juga pernah ini kemarin malah saya dapat webinar gitulah dari kantor ya tentang hening sejenak. Nah, saya juga kemarin tapi belajar sendiri tentang morning mastery meditation. Lalu kalau saya kan olahraga namanya Pilates. Pilates itu bisa ada salah satunya adalah mind coach. Jadi cara bernafas dan cara istilahnya meditasinya orang Pilates lah, bukan istilahnya di situ itu adalah bagaimana kita sadar dengan diri kita sendiri. Nah, ternyata untuk menjembatani orang agar tidak hidup di masa lalu atau hidup di masa depan, maksudnya hidup di masa lalu itu terlalu memikirkan kesalahannya yang masa lalu, kegagalan yang masa lalu, atau apa yang masa lalu sehingga dia tidak bisa move on, atau terlalu hidup di masa depan kayak terlalu bercita-cita, terlalu ambisi, visioner. Nah, untuk menyeimbangkan itu dia paling tidak harus sadar untuk tarikan nafasnya. betul. Saat ini aku ada di sini, nafas. Dan sebenarnya masa depan itu kan dipengaruhi oleh sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang, ya itulah masa depan kita, masa lalu kita nanti, dan yang menentukan masa depan kita. Saya mempraktekkan itu, jujur, kalau saya namanya morning mastery meditation. Bukan apa-apa, bukan ini ya, bukan maksudnya yang aneh-aneh, bukan. Ya cuma bukan klenik ya, lah. Bukan. Weh, salah. Wajah Anda kayak klenik, sebenarnya salah ya. Cut. Itu mirip. Enggak perlu di-cut. Wajah saya kayak dukun. Oh iya. Wajah saya kayak dukun. Bukannya sudah ya? Kemarin katanya ada yang itu. Dukun cinta. Oh gitu. Iya, lanjut. Itu bagaimana misalnya salah satu yang sering saya ingat adalah di salah satu main coachnya Pilates itu ada, kita disuruh tarik nafas lalu ngobrol dengan diri kita sendiri tentang hidup kita itu sudah berkelimpahan dan I'm okay with what I have. My life is abundance and I'm okay with what I have. Nah, itu yang selalu diulang-ulang, jadi tidak kekurangan, nggak apa-apa. Ya udah begini tuh udah berkelimpahan. Ya, tinggal kita konsentrasi aja dengan hal yang baik. Begitu sih yang saya pelajari. Iya sih. Kadang kita itu ini jadi agak ini ya. Kita itu lupa bersyukur. Nah itu salah satu bersyukur. Ya ini buat saya juga sih. Untuk menegur diri saya sendiri juga sih. Bersyukur itu bukan enggak cuma dalam artian alhamdulillah kita udah sampai sini, kita punya keluarga segala macam, tapi bersyukur dengan apa yang kita punya yang ada di tubuh kita. Gini deh, pernah nggak kita itu ngobrol sama tubuh kita sendiri? Atau gini, kita ngobrol sama mata kita,
agak konyol kelihatannya. Orang mungkin kelihatannya agak konyol. Tapi pernah nggak sih kita ngobrol sama mata kita, ngobrol sama telinga kita, hidung kita? Maksudnya terima kasih sudah menjadi bagian dari tubuh ini. Kayak kita seperti berterima kasih pada diri kita sendiri, tapi lebih spesifik gitu loh. Dan ketika kita mensyukuri apa yang ada di diri kita masing-masing, terima kasih kepada jantung, pada lambung kita, kadang minta maaf kita suka makan pedas-pedas yang merusak kamu, gitu-gitu itu. Sometimes it needs, artinya kadang itu diperlukan, kayak kita kayak self talk gitu loh ke tubuh kita. Dan di titik itu kita kan bersyukur bahwa oke, alhamdulillah bersyukur tubuh kita punya tubuh yang sangat mensupport menjadi sebuah sistem yang luar biasa sampai kita di titik ini gitu. Nah, itu akan membuat energi di tubuh kita itu berbeda sebenarnya. Saya nyoba berapa kali, ngefek sih ketika itu sudah selesai kayak oke, intinya terima kasih sudah menjadi bagian dari semua yang ada di hidup saya ini gitu, dan itu ngefek setelah itu kayak badan jadi lebih enak gitu. Konyol, orang lihatnya tuh konyol. Yang penting jadi lebih bahagia. Betul. Ya kan orang yang dicari kan kebahagiaan. Kadang orang salah mengartikan mencari kebahagiaan itu dengan mencari pujian. Beda antara pujian dan kebahagiaan. Itu aja yang saya tekankan ke diri saya sendiri. Pujian adalah candu, kebahagiaan itu bukan itu. Kebahagiaan itu beda. Sebentar, ini kita gibah ya ceritanya? Enggak ya? This is what I learned, and saya bisa mempertanggungjawabkan ini dengan cerita yang ada. Betul. Jangan sebut nama pokoknya. Oh, tidak. Sebut saja bunga, salah ya? Kita tidak ngobrolin orang lain. Nah, itu tadi untuk tentang sampai melenceng kepikiran, nggak masalah. Ini namanya juga buat adik dan ponakan di sana. Nah, wanita. Wah, wanita. Kata-kata wanita. Bagaimana bisa mendapatkan wanita cantik, support suami, rela berkorban demi keluarga? Ya mungkin tips-tipsnya kan kita juga. Tadi kan saya punya istri yang mendukung saya di rumah, yang selalu support pada saat saya sukses maupun saya gagal, yang menguatkan. Itu yang langka, yang tidak semua orang bisa nemukan. Nah, bagaimana Bapak sampai? Sebenarnya ya gimana ya? Ini berat, pemirsa. Berat. Ini pertanyaan sangat berat dan berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Tolong ditata bahasanya ya. Salah. Enggak sih, maksudku gini. Gimana ya, pasti Tuhan itu Allah ya, itu memberikan yang terbaik untuk kita, termasuk untuk pasangan. Terlepas dari apapun lah, atau siapapun pasangan kita, atau bagi yang belum mendapat pasangan, percayalah, insya Allah pasti ada, karena semua orang mungkin ditakdirkan dalam hal tertentu sama yang di atas gitu kan. Cuman bagaimana ini bisa menjadi partner kita gitu kan. Saya bukan penasihat pernikahan. Iya, nggak apa-apa. Sebagai orang yang udah menikah. Orang udah menikah, yang cuman lama. Kita nggak bisa menghindari perselisihan dengan pasangan. Itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Jangankan pasangan, dengan teman aja pasti ada perselisihan besar atau kecil. Kita nggak mungkin. Tetapi respon setelah perselisihan itulah yang mungkin yang kita harus pelajari. Salah satunya saya coba, kalau di NLP itu kan intinya adalah kita nggak boleh melihat satu hal dari satu sisi. The map is not your territory. Jadi kalau ada satu hal warnanya merah, coba lihat ke atas, apakah merahnya itu hanya di situ, atau secara luas ternyata warnanya nggak cuma merah, ada putih, hijau segala macam. Nah, konsep-konsep seperti itu mungkin yang bisa diterapkan ketika kita berselisih dengan pasangan gitu kan. Ya, kadang kita yang ego, kadang pasangan yang ego. Ya, tapi kita harus lihat agak jauh lagi nih, kenapa kita ego, tujuannya apa gitu. Mungkin lebih ke situ sih ya, selama kita memiliki pasangan ya masing-masing punya ego harus dijaga, dan
ngelihatnya itu nggak boleh, satu sisi itu nggak boleh gitu, harus ditarik view-nya lebih gede gitu. Lebih ke situ sih. Ada satu hal lagi tapi aku tuh lupa apa ya tadi. Ingat. Lupa coy. Ingat. Lupa. Apa ya? Ada satu hal yang sebenarnya itu menarik mau saya bahas tadi tapi saya kok agak lupa ya. Apa nih? Soal pasangan juga. Pasangan. Skip dulu deh. Nanti kalau ingat mungkin aduh 1 2 3 bukan mata. Saya tidur. Berarti kita mengulangi kita yang sudah berkeluarga ya, apalagi saya sudah 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu kan pasti ada pertengkaran, pastilah ya, selisih. Jadi bagaimana cara sama-sama menurunkan? Mungkin berkeluarga itu kalau menurut saya seni bagaimana caranya laki-laki bisa meminta maaf. Tidak ego, bukan takut istri ya, takut juga sih. Tapi bagaimana kan kadang kan laki-laki kan begitu kalau di kerjaan apalagi jabatan tinggi atau punya anak buah kan kata maaf itu kan jarang terucap kan. Nah, itu latihannya di keluarga kali ya. Di keluarga kali. Sebenarnya lebih ke ikhlasnya sih. Ngomong maaf itu mungkin bagi beberapa orang mudah. Cuma ngomong maaf yang ikhlas itu challenging. Challenging. Butuh ketulusan atau butuh mendalami peran? Nah, butuh tulus kali. Oh, tulus ya, bukan mendalami peran ya. Tulus penyanyi itu bukan ya. Aduh, oke. Ini kita bahas sekarang bisnis masih jalan, masih ada yang. Alhamdulillah itu balik dua ini. Jadi semuanya tuh mungkin berkaitan ya antara bisnis, pasangan, pola pikir, pekerjaan gitu kan. Itu saya alami juga sedikit flashback ketika COVID gitu kan. Ketika COVID itu bisnis yang saya punya itu menurun drastis. Karena saya bisnis di ekspedisi, kargo, pengiriman gitu kan. Bukannya bagus, katakan dulu kan enak waktu COVID itu kan banyak online shop. Tapi itu udah disikat pemain besar semua, sekali lagi pemain besar. Disitulah kita diuji lagi gitu, diuji lagi bagaimana kita bisa survive dengan partner kita. Pasangan itu jangan selalu dianggap istri ya, artinya benar-benar yang istri atau gimana gitu, tapi bisa juga sebagai partner dalam bekerja, partner dalam banyak hal lah gitu. Kalau kita nganggap hanya sebagai satu peran istri, terkadang itu yang bikin kita berselisih paham, ya kan? Kadang-kadang. Tapi ketika kita ada satu sisi berperan sebagai seorang partner, itu akan lebih nyaman. Itu kemudian saya menambah bisnis lagi selama pandemi itu, mencoba lagi bisnis baru yang saya nggak pernah sebelumnya ngerti. Saya cuma berpikir sebuah bisnis gimana caranya punya usaha atau bisnis yang apa namanya secara stok bisa aman, tidak mudah expired, dipakai semua orang. Saya bikin bisnis lagi, bikin toko dan alhamdulillah sangat disupport istri, dan sekarang pun yang ngerjain banyak istri karena saya lebih konseptor, dan itu bisa jalan lagi dan masih tetap berjuang. Yang penting nggak nyerah aja gitu. Nah, ini sangat korelatif menurut saya antara kalau kita mau berbisnis, partnership dengan pasangan, sama pola pikir itu. Pola pikir dalam artian, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan, gimana kita bisa bertahan ketika kita sudah mau jatuh, kita masih punya kreativitas, masih punya willingness untuk tetap up lagi. Dan ini harus support sistemnya memang harus kita bentuk. Seperti kata ini tamu kita sebelumnya, namanya Mas Hendri Tama. Jadi pengusaha itu kuncinya cuma satu. Kalau jatuhnya 9 kali, ya bangunnya 10 kali. Nah, jadi itu. paling nggak 1 kali lebih baik, lebih 1 kali lebih banyak aja bangkitnya dibanding jatuhnya. Oke, terima kasih. Terakhir, apa yang mau disampaikan ke adik-adik ponaan-ponaan kita yang di sana, ponaan-ponaan om di sana? Saya mau pesen ini ya, nasi goreng 2 sama es teh 1. Udah datang belum?
tambah ini, tambah emping nggak? Sama emping ya boleh. Tombol 1 ya. Iya, Oke. Ya gimana ya, karena mungkin pesen ini saya yang agak bingung sejujurnya Om Ang. Karena saya sendiri, saya nggak melihat saya sukses soalnya. Artinya saya juga orang yang masih belajar, orang yang masih berusaha untuk tetap tidak menyerah dengan keadaan gitu. Saya pikir mungkin itu kali ya lesson learn-nya, atau mungkin pesennya ke mungkin adik-adik nanti gitu. Jadi tetaplah berusaha, jangan pernah gampang kalau udah nyerah mutung gitu. Enggak, jangan. Karena orang sukses tuh gimana, orang itu jatuh itu pasti, tapi bangunnya lagi itu loh. Yang bedain cuma di situ doang sih. Jatuh begitu, itu pasti, tapi yang bedakannya adalah mau bangun lagi apa enggak. Terima kasih Thank you. Nanang aka Om NK sudah ada di markas Om. See you. Apa? Om senang, Om bayar. Om bayar. Yeah.